Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa, ketemu lagi sama Miss Wulan, masih melalui video pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran muatan bahasa Indonesia yang ada di tema 7 subtema 2. Masih mengenai fabel ya nak ya, dan juga mengenai kata sapaan. Sudah siap? Yuk kita belajar sama-sama ya. Menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya anak-anak harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Masih mengenai isi fabel, fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita lanjutkan mengenai kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, Dedi, Miss Wulan, Atika, dan lain-lain ya. Panggilan keluarga seperti Bapak, Ibu, kakak, adik, paman, kakek, nenek, om, tante, masih banyak ya nak ya. Kemudian nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, nona, bu guru, pak polisi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Sampai di sini paham ya mengenai kata sapaan? Oke, masih mengenai kata sapaan. Kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan. Tadi sudah Miss Wulan jelaskan, yaitu untuk nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Contoh kata sapaan dalam fabel. Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Jadi, yang termasuk kata sapaan di situ pada kalimat pertama adalah hai anak kambing pintar, ya. Kemudian yang kedua, aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Kata sapaannya adalah Tuan Serigala. Lalu ada, maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu. Yang termasuk kata sapaan pada kalimat ketiga adalah temanku, ya nak ya. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah gambar hewan yang terdapat dalam gambar, kegiatan yang dilakukan dalam gambar, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar, kemudian urutkan cerita sesuai gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut ya. Itu ada 4 buah gambar ya. Perhatikan gambar hewan apa saja yang ada di sana ya nak ya. Bagaimana cara membuat cerita dari gambar tersebut? Mula-mula anak-anak amati gambar satu persatu ya, dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 4. Kemudian buat kalimat yang sesuai gambar tersebut ya. Kemudian dari kalimat itu lalu anak-anak rangkai menjadi sebuah cerita ya. Seperti ini contohnya,
Gambar yang pertama, di hutan tinggal banyak hewan, semua hidup dengan rukun. Sampai suatu ketika, datanglah gajah ke hutan itu. Gajah itu sangat sombong dan kuat. Semua hewan di hutan takut padanya. Lalu perhatikan gambar kedua. Akan tetapi, ada hewan yang tidak takut. Hewan itu adalah semut. Semut menantang gajah. Gajah menertawakan semut yang kecil dan lemah. Gambar ketiga, semut kemudian memanggil semut-semut lain. Mereka bekerja sama untuk menggigit telinga gajah. Sedangkan gambar yang terakhir, lihat ya gajahnya itu. Gajah merasa kesakitan. Akhirnya, gajah terjatuh dan mengakui kekalahannya. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Semut memaafkan gajah. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, Nak ya, kalau membuat cerita fabel berdasarkan gambar. Oke, sampai di sini paham ya? Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, bacalah fabel dengan seksama. Kemudian, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Lalu, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita, ya. Oke, sampai di sini paham ya penjelasannya mengenai fabel dan juga kata sapaan. Untuk tugas hari ini adalah anak baca kembali fabel Ulat Bulu dan Kupu-Kupu yang ada di buku tematik kalian, halaman 37 ya, untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu, tuliskan 3 kalimat yang sesuai isi fabel tersebut ya. Lalu jika kamu menjadi ulat bulu, apa yang kamu lakukan saat kupu-kupu menertawakanmu? Tuliskan kalimat nasihatmu untuk kupu-kupu ya. Jadi soal ini jawabannya kalian cari di buku tematik kalian halaman 37 ya, Nak ya. Lalu soal nomor 2, tentukan kata sapaan dalam dialog berikut. Benarkah bumi akan runtuh Tuan Kelinci? Ayo kira-kira yang termasuk kata sapaan yang mana ya? Begitu juga nomor 2 dan 3 ya, B dan C. Jangan patah semangat Lala, kata Pak Burung Hantu. Berhentilah berkata seperti itu Reinar, seru burung Nuri. Ya, tadi sudah Miss Ulan jelaskan ya, yang termasuk kata sapaan yang mana. Lalu yang ketiga, buatlah kalimat sapaan menggunakan kata-kata berikut. Rubah, ayam, kata ya. Perhatikan contoh kalimat pada soal nomor 2 ya, Nak ya, untuk membuat kata sapaan. Ingat, kata sapaan itu harus ada tanda petiknya ya, kemudian menggunakan huruf kapital. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Jika ada yang kurang jelas seperti biasa, silakan hubungi Miss Ulan. Selamat mengerjakan ya, Nak ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.